on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. Materi hari ini tentang dongeng pohon apel yang tulus. Sebelum mulai mendongeng, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu arti dari dongeng, tema, latar, watak, dan lain-lain yang terdapat dalam cerita atau dongeng. Jadi, dongeng itu adalah kisah atau cerita yang sebenarnya tidak benar-benar terjadi, Nak ya. Tetapi di dalam ceritanya banyak sekali terkandung pesan moral, pesan yang sangat baik bagi kita yang mendengarkan atau membacanya, dan sifatnya untuk menghibur. Nah, oleh karena itu, biasanya cerita-cerita dalam dongeng ini sangat menarik, sehingga orang-orang berminat untuk mendengarkan atau membaca ceritanya, ya nak? Nah, di dalam dongeng atau cerita, banyak terdapat bagian-bagian tertentu yang wajib atau harus kita ketahui, nak ya. Yang pertama itu pasti judul, biasanya terdapat di awal atau bagian atas pada cerita. Kemudian ada namanya temanya, mengisahkan tentang apakah dongeng ini, bercerita tentang apa, ya, intinya tentang apa, itu temanya. Kemudian ada juga terdapat tokoh. Tokoh artinya adalah orang-orang atau siapa saja yang berperan di dalam dongeng tersebut. Nah, lalu ada juga watak atau karakter. Jadi, seperti apa sifat-sifat tokoh yang ada di dalam dongeng atau cerita tersebut. Kemudian ada pula latarnya. Latar adalah keterangan tentang tempat, tentang waktu, dan suasana yang terjadi di dalam sebuah cerita. Baik, selanjutnya mari dengarkan Ibu mendongeng tentang pohon apel yang tulus. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak laki-laki yang memiliki sahabat, sebuah pohon yang amat besar. Pohon itu adalah pohon apel. Pohon apel yang berbuah banyak dan rindang. Si anak laki-laki selalu bermain bersama pohon apel, memakan buah apel, beristirahat di bawah pohon apel yang rindang, dan juga menghabiskan harinya dengan berbicara atau berbincang bersama pohon apel. Mereka berdua adalah sahabat yang saling menyayangi. Suatu ketika si anak pergi meninggalkan sahabatnya si pohon apel. Si pohon apel terlihat sangat sedih dan murung. Waktu berlalu. Si pohon apel dengan sabar dan setia selalu menunggu sahabatnya si laki-laki itu untuk datang menengoknya dan bermain bersamanya lagi. Suatu ketika, anak laki-laki yang sekarang sudah tumbuh menjadi dewasa itu datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermain bersamaku lagi. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Tentu kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Lalu anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel terlihat senang karena temannya juga bahagia. Tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Kemana ya sahabatku si laki-laki itu? Dia tidak pernah datang lagi menengokku. Waktu pun terus berlalu, hari berganti hari.
Lagi-lagi si pohon itu terus menunggu sahabatnya. Hingga suatu ketika, laki-laki itu kembali menemui pohon apel yang sisa batang dan pendek. Laki-laki itu pun juga sudah tua, sama seperti si pohon apel. Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa, kata si pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini, duduk bersamaku dan istirahatlah, kata si pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandaran pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Pohon apel itu ibarat orang tua kita. Ketika masih kecil, kita selalu bermain dengan mereka. Lalu, kita mulai meninggalkan mereka ketika kita beranjak dewasa, dan hanya kembali ketika dalam kesulitan. Tapi seakan tak peduli dengan apa yang kita lakukan terhadap mereka, mereka selalu ada untuk memberikan apapun yang bisa mereka berikan untuk kebahagiaan kita. Maka, berbuat baiklah kepada mereka dan jangan sampai kita mengecewakannya. Sadarilah, mereka adalah karunia paling berharga dalam hidup kita. This last few weeks have been exhausting.